Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum kita lanjut ke materi kuliah, saya ingin kalian untuk menyiapkan eh, aplikasi RapidMiner ya. Jadi silahkan di-download aplikasi RapidMiner, download, kemudian di-install ya di komputer masing-masing. Silakan di-download di website RapidMiner, ya, rapidminer.com ya. Mau masuk ke halaman ini, kemudian bisa melakukan dua cara. Pertama langsung ngedownload ya, ambil dari produk, ini ada download ya, masuk ke ini ya, studio ya, RapidMiner Studio. Atau opsi kedua, kamu buat akun dulu. Nah, sini ada my akun. Kamu bisa create akun ya. Nah, di sini juga ada download masalahnya, sama aja ya. Nah, kalau belum punya akun, tentunya kamu bisa sign in dulu ya. Bisa sign in, daftar ya. Yang belum punya akun. Tentunya kalau sudah pernah punya akun seperti saya, ya tinggal masuk saja, tinggal sign in, nanti baru selanjutnya proses yang lain-lain ya, termasuk proses untuk mendapatkan lisensi ya. Lisensi. Oke, jadi lisensi, di sini saya tunjukkan lisensinya. Kalau kita sudah apa namanya, sudah sign in, sudah login. Tadi kan pakai yang studio ya, jangan yang Go. Ini yang studio. Nah, yang studio pada prinsipnya RapidMiner itu yang paling mendasar dia free, gratis. Ya, dia free. Memang nanti ada macam-macam ya. Ada yang profesional, ada yang macam-macam, tapi yang free-nya ada. Nah, bedanya di mana? Yang free itu maksimum jumlah datanya 10.000. Ya sebenarnya untuk kalian udah cukup sih pakai yang free sebetulnya. Ya. Tapi kalau kepengen dapat fasilitas yang lengkap, kamu bisa ambil RapidMiner Studio yang versi education. Versi education ini jumlah datanya yang dipakai bisa lebih dari 10.000. Ini juga sebenarnya gratis, tapi syaratnya registrasinya harus pakai email universitas. Ya, harus pakai email universitas. Ya. Seperti punya saya pakai email unsri.ac.id. Jadi kalau kamu punya email mahasiswa yang nim.unsri.ac.id itu itu ya, pakai email yang @unsri.ac.id ya. Akan dipakai itu, nanti kita mendaftar, kita akan dapat RapidMiner versi educational. Versi educational ini sama dengan versi profesional tapi gratis. Ada batasan. Oke. Jadi kalau sudah terinstall RapidMiner-nya,
ya, seperti yang saya tunjukkan ini. Kalau sudah terinstall, tampilannya seperti ini. Nah, nanti di tempat kita registrasi itu di sini. Jadi kalau kita langsung download, ya, kemudian install, ya, selesai install, dia akan langsung masuk ke versi dari jam 10 menit nunggu. Itu nggak di load. Asli. Aman kita lah. tolong di mute. Jadi yang baru masuk tuh coba perhatikan. Anda hidup apa enggak? Jangan mengganggu. Sudah telat datang. Nah, jadi ketika selesai menginstal itu versi free, ya, versi free. Nah, di sini tempatnya ya, di menu setting ada manage license. Nah, manage license. Ini manage license, ya. Ini kalau punya saya sudah ada lisensinya, jadi sudah lisensi education. Ya. Jadi kalau yang belum punya lisensi education, dia akan muncul di menu manage license itu akan muncul sign in dulu dia, daftar. Nah, daftar syaratnya itu tadi gunakan email universitas. Ya, jadi harus menggunakan email universitas untuk mendapatkan RapidMiner yang full version, yang full tapi gratis. Oke, sampai di situ ya, nanti silakan dicoba, diinstal RapidMiner. Ya. Karena nanti selanjutnya kita akan pakai RapidMiner. Oke, itu. Baik, kita masuk materi kita. Sebelum kita masuk ke materi tentang RapidMiner, saya akan menyampaikan materi pengantar tentang data mining, ya, pengantar data mining. Jadi yang penting kamu sudah paham bahwa sumber data yang digunakan dalam bisnis intelijen, ya. Jadi bisnis intelijen itu alat bantu untuk mengambil keputusan. Ya. Nah, yang menghitungnya itu data mining, ya. Yang menghitungnya itu data mining. Jadi secara keseluruhan disebut bisnis intelijen. Tapi kalau kita hanya fokus kepada cara menghitung atau cara mengkalkulasi, ya, seperti definisi yang kita pelajari minggu lalu, data mining adalah penggunaan algoritma matematika yang kompleks, ya, yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Definisi data mining itu. Nah, jadi kalau hanya untuk bagian menghitungnya disebut data mining, tapi sistem secara keseluruhan kita sebut bisnis intelijen, ya. Termasuk nanti visualisasi, ya, dan sebagainya. Kemudian data yang kita gunakan, ya, itu tidak boleh data live, ya. Jadi di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, ya, kita tidak akan menggunakan data yang berasal dari online transaction processing, ya, OLTP, karena akan mengganggu sistem transaksi operasional tersebut. Yang harus kamu pahami bahwa data mining itu bermain dengan data masa lampau. Ya, data mining itu bermain dengan data lampau, bukan data yang sedang berlangsung. Tidak, ya. Nah, tinggal definisi lampaunya waktunya berapa lama, ya. Menit yang lalu itu juga lampau gitu. Sepanjang datanya sudah dipindahkan, bukan lagi di bagian transaksi online-nya, tapi sudah pindah ke
namanya data mart, ya. Jadi kalau kecil kita sebut data mart, kalau besar kita sebut data warehouse, kalau besar sekali kita sebut big data, ya. Jadi itu just matter of place, ya. Itu hanya masalah tempat menyimpan datanya, ya. Ya. Jadi di sini yang saya ingin garis bawahi, ya. Ini saya ringkas cepat aja karena saya ingin kita nanti materi yang lain, ya. Jadi mengapa data mining? Saya pikir nggak perlu saya detailkan lagi, why data mining. Ya, jadi data mining itu akan membantu kita menghitung, ya, di mana hasil perhitungannya akan menjadi informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Karena sudah terlalu banyak data, ya, ukuran datanya banyak sekali, kita harus mengambil keputusan dalam waktu yang cepat. Jadi secara volume datanya sudah besar, kemudian keragaman datanya sudah sangat banyak, varietinya, ya. Terus datanya juga bisa saja berubah secara cepat waktunya, velocity-nya, ya. Jadi nggak hanya size, tapi juga varian dan velocity. Sekurang-kurangnya ada 3V sudah 3V, ya. Volume, varian, sama velocity. Minimal 3V. Bahkan kalau kita ngomong big data secara utuh, data itu sudah sampai 7V atau 9V. Oke, ini saya cepat saja. Jadi kamu silakan baca sendiri, ya. Kenapa kita harus menambang data? Karena banyak nilai-nilai komersial di sana, ya. Oke. Data itu sangat besar size-nya sekarang, ya. Dan kita tahu bahwa ada informasi yang tersimpan di dalam data yang banyak kita belum tahu, ya. Makanya kita menambang, karena ilustrasi mining atau pertambangan itu sama saja kita mencari sesuatu yang berharga di dalam gundukan tanah, ya. Kalau tambang di tanah gitu. Ini tambang data, berarti kita mencari sesuatu yang berharga di dalam tumpukan data. Oke, jadi dengan kata lain, data mining itu adalah knowledge discovery. Kita mencari sesuatu yang berharga, yaitu pengetahuan yang ada di dalam data. Di mana knowledge itu kita ekstrak, kita perah dia dari data, supaya keluar intisarinya nanti, sesuatu yang berharga. Ini nama lain dari data mining, ada yang nyebutnya KDD, Knowledge Discovery in Database. Ya. Jadi kalau ada yang mengenal istilah itu sama aja. Ada juga yang menyebutnya knowledge extraction, ya. Ekstraksi pengetahuan, atau data analisis, pattern analisis, ya, analisa pola, dan sebagainya, ya. Termasuk menggunakan istilah bisnis intelijen itu sendiri. Ya, jadi apa itu data mining? Nah, coba kamu pahami apa yang disebut data mining, apa yang bukan data mining. Ya. Tidak selalu mencari di dalam data itu berarti data mining. Kalau kita mencari sesuatu dalam buku telepon misalnya, itu bukan data mining. Ya. Walaupun itu ada data, kita cari di dalam data. Jadi coba pahami supaya tidak terjadi kesalahan, ya, salah paham. Apa yang dimaksud data mining, apa yang bukan data mining. Ya. Jangan sampai nanti kamu ngakunya data mining, tapi ternyata yang kamu kerjakan bukan data mining. Saya selalu mengatakan, ya, sederhananya ini data mining atau bisnis intelijen atau bukan,
Ya, tanya aja di mana letak intelijennya. Kalau kamu memprediksi kenaikan harga saham, memprediksi turun naiknya dolar terhadap rupiah misalnya, sehingga ini beli apa jual, prediksi harga emas begitu ya, itu data mining. Tapi kalau kamu menghitung misalnya tambah kurang kali bagi dengan kalkulator atau bahkan cukup dengan spreadsheet Excel misalnya, nah itu bukan data mining ya. Jadi tolong perhatikan mana yang data mining, mana yang bukan data mining. Nah, gambaran paling gampang terus dijelaskan dengan gambar slide ini ya. Saya minta kamu pahami betul, kuasai betul gambar slide ini ya. Jadi yang disebut data mining itu seperti apa ya, atau bisnis intelijen itu seperti apa, dia harus ada tahapan begini ya. Berawal dari tersedianya data ya, di mana data tersimpan dalam database. Terserah mau database apa. Apakah itu database transaksi penjualan, database murid sekolah, ya, database daftar nilai mahasiswa, ya, nilai ujian mahasiswa. Pokoknya ada database. Itu menjadi sumber data, sumber asal muasal data. Nah, ini yang disebut sumber asal muasal data, itu disebut dengan data transaksional. Ya, data transaksional. Nah, kita tidak boleh mengganggu data transaksional. Ya, maka data itu harus kita pindahkan dulu ke dalam, ya, bisa disebut data mart, bisa kita pelajari kalau size-nya tidak terlalu besar. Kalau size-nya besar kita sebut data warehouse. Kalau besar sekali kita sebut big data. Ya, jadi basis data dipindahkan isinya ke data warehouse atau data mart atau big data. Nah, tentunya yang dipindahkan ya itu melewati proses ETL, extract, transform, loading. Ya, di mana di tahap tempat posisi kedua, itu dari database dipindahkan ke data warehouse. Nah, tentunya sudah melewati proses cleaning. Dengan kata lain, yang dimasukkan, yang di-loading ke dalam data warehouse, ya, ini adalah data-data yang sudah bersih, data-data yang siap untuk dieksekusi. Nah, baru nanti dia akan dieksekusi dengan perintah-perintah yang tertentu. Ya, dengan perintah-perintah yang tertentu. Ya, bisa saja datanya mungkin kita bagi dulu, ya. Kita bagi menjadi ada training, ada testing misalnya, ya. Atau kita bagi menjadi mana yang dijadikan data uji, mana data untuk pembuatan polanya, ya, dan sebagainya. Ya. Kemudian baru kita lakukan proses mining. Ya. Proses mining, dieksekusi dan algoritma, ya, sehingga nanti dia akan menghasilkan sebuah pola. Tinggal polanya pola apa, tergantung proses miningnya bagaimana. Kalau miningnya menggunakan algoritma pohon keputusan, maka polanya adalah pola pohon keputusan. Ya. Kalau miningnya adalah mining katakanlah probabilitas,
dengan melihat probabilitas misalnya, maka akan menghasilkan pola probabilitasnya. Dan seterusnya sampai dari pola itu akan menghasilkan pengetahuan atau knowledge. Nah, jadi ini yang harus kamu pahami dalam proses bisnis intelijen, ya. Yang disebut intelijen itu kan menghasilkan pengetahuan itu. Ya. Nah, pengetahuan inilah yang menjadi informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan. Ya. Misalnya, saya bingung, sebaiknya saya beli atau jual saham. Sebaiknya saya beli atau jual dolar saya. Ya. Saya butuh pengetahuan untuk mengambil keputusan. Ya. Maka saya menggunakan teknik data mining yang namanya prediksi. Karena dengan prediksi, saya bisa tahu pola transaksi dolar terhadap rupiah itu bagaimana. Sehingga sebaiknya saya beli dolar lagi, atau justru dolar yang saya punya sekarang saya jual. Saya jadikan rupiah, misalnya. Ya, sama, saham juga demikian. Ya, ini contoh. Jadi tolong ini dipahami, slide ini, ya, mengerti betul, cari informasinya untuk membaca slide ini seperti apa. Ya. Dan kemarin minggu lalu sudah kita bahas, ya, bahwa pengguna bisnis intelijen adalah manajer. Karena manajer akan mengambil keputusan. Dan kita tahu manajer ada 3 lapis. Ada manajer lapis pertama, manajer menengah, dan manajer top. Ya. Tentunya dengan latensinya masing-masing. Ya. Nah, sehingga nanti juga akan kita lebih rincikan lagi, ya, di setiap level itu harus bagaimana data itu ditampilkan. Ya. Jadi bagi pengguna database administrator, seorang database administrator, dia hanya menyampaikan data apa adanya. Dia hanya bersifat data deskriptif biasanya. Ya. Nanti naik ke atas lagi, akan ada data analis. Di atas data analis ada bisnis analis. Dan terakhir adalah top decision making. Nah, jadi dari sisi manajemennya, siapa pengguna data mining dan bisnis intelijen, dan bagaimana wujud data yang akan ditampilkan. Ya, jadi dengan demikian, yang harus kita sadari bahwa ilmu data mining adalah ilmu yang multidisiplin. Semuanya ada di sana. Jadi kalau ingin menguasai data mining, nggak cukup ngerti algoritma. Karena algoritma itu hanya salah satu bagian dari data mining. Ya. Algoritma tanpa mesin juga nggak ada guna, karena nanti mesin learning juga membutuhkan algoritma. Sebaliknya, mesin, ya, punya prosesor canggih, ada bahasa pemrograman yang canggih, tapi algoritmanya nggak bagus juga percuma. Ya. Jadi kalau mesin learning-nya sekalipun menggunakan bahasa katakanlah Python yang canggih misalnya, ya, tapi algoritmanya hanya algoritma yang untuk sorting saja misalnya, ya juga nggak bisa maksimal hasilnya. Kemudian tidak kalah penting adalah statistik. Ya. Betapa pentingnya ilmu statistik dalam data mining. Ya. Karena bermain dengan data, tentunya teknologi basis data menjadi esensial juga. Untuk memudahkan memahami data yang sudah di mining, maka kita dapat
dibantu ya dengan pattern recognition dan teknik-teknik visualisasi grafis biasanya ya. Jadi penting bagi kalian ingin menguasai data mining memahami banyak hal ya. Jadi sekali lagi data mining itu multidisiplin. Oke, ini saya skip aja, nanti silakan dibaca sendiri ya. Semuanya sudah saya upload, ini bahannya di link kita ya. Oke. Saya pikir ini saya skip aja lah. Ini saya langsung masuk ke slide yang berikutnya aja. Saya pakai slide yang satunya lagi yang lebih enak untuk kita pahami ya. Oke, di pengantar data mining. Di awal perkuliahan ya, saya sudah mengupload buku ini ya. Saya nggak tahu nih sudah diupload apa belum ya. Jadi buku Data Mining Concept and Technique karangan Han, Amber, dan P. Ini istilahnya kalau banyak orang bilang ini kitab sucinya data mining. Jadi saran saya kalau kamu ingin nulis skripsi, nulis paper ya tentang data mining, jangan tidak merujuk buku Han, Camber, sama P ini. Ya. Konsep-konsep dasar, teori-teori dasar selalu menjadi referensi orang. Ya. Ini silakan. Ini. Kalau mau cari dasar-dasar teori, misalnya pengen paham apa yang dimaksud dengan klasifikasi misalnya, ya. Clustering misalnya. Ya. Tentunya lengkap dengan algoritmanya juga. Gitu ya. Yang kedua, buku kedua yang juga sudah saya upload di e-learning kita adalah ini, karangan Notes, ya, Data Mining for Masses, ya, karangan Notes yang ini. Jadi silahkan di-download. Nah, buku Data Mining for Masses ini, karangan Notes ini, dia semacam apa namanya? Istilahnya apa namanya kalau hands-on, ya, buku hands-on istilahnya. Jadi dia ngajar nggak terlalu banyak teori, dia langsung praktekkan dengan Rapid Miner dan pemrograman R, buku ini. Ya. Jadi kita pakai buku Rapid Miner, rujukan pakai buku karangan Notes ini cukup mudah untuk belajar. Jadi nanti silahkan dicoba. Gitu ya. Jadi tadi saya minta jangan nggak punya yang nomor 1, ya, buku ini, Han, ya, karangan Han, Camber. Ya. Ini 2012 ya. Yang terbaru, yang ini tadi sudah ada orang ketiganya, Yan Pei. Ya. Yang kedua, yang menurut saya jangan sampai tidak di-download itu adalah buku Notes ya. Karangan Notes. Karena dia hands-on dengan Rapid Miner. Jadi memudahkan kita mempelajari data mining karena langsung ditunjukkan praktek dengan Rapid Miner. Jadi apa itu data mining? Sekali lagi, ya, di sekitar kehidupan kita ini manusia memproduksi data, di mana jumlah ya
ukurannya, yang bukan hanya sekedar jumlah dan ukuran. Jadi kalau jumlah saya katakan volume, size ya, volume size V pertama, namun juga sudah diiringi dengan V yang lain. Ya, minimal sekarang tuh 3 V. Volume, variety, keragaman, kemudian velocity, kecepatan berubah data. Sekarang cepat sekali data itu berubah. Jadi, seperti saya katakan, data mining itu bermain dengan data masa lampau. Tapi tinggal definisi masa lampau kita bagaimana. Ya. Jadi, semenit yang lalu, harga saham sudah berubah. Dan datanya ada perubahan itu. Bisa saja setengah jam lagi, bukan hanya saham sekarang yang sudah naik down, selain saham sama valuta asing, cryptocurrency, ya, mata uang digital sekarang. Ya, bagaimana naik turunnya Bitcoin, Ethereum, ya, sekarang ini jadi tren sekarang. Ya, jadi volume, ya, V pertama, V kedua adalah variasi datanya, keragaman, ya, sudah sangat banyak macam-macam jenis data sekarang. Kemudian velocity, kecepatan perubahan. Itu minimal 3 V. Ini yang men-trigger munculnya ilmu big data. Ya. Jadi data warehouse sudah nggak cukup. Ya. Data warehouse, gudang data itu sudah nggak cukup. Makanya muncul bidang ilmu baru, yaitu big data. Karena V-nya sudah nggak lagi cuma 3, itu 3 itu minimal. Ya. Bisa 7 V atau 9 V sekarang. Oke. Jadi pertumbuhan data saya pikir nggak perlu lagi kita bahas ya. Kita tahu ukuran kilo itu kecil sekarang, kilobyte, megabyte itu kecil. Sekarang tuh ukuran-ukuran data sudah tidak asing kalau kita nyebutnya itu adalah tera itu biasa. Ya. Yang kalau giga itu sudah keumuman. Ya. Justru aneh kalau ada data size-nya cuma kilo gitu. Tentunya berbeda beberapa tahun yang lalu. Ya. Dulu ketika awal-awal saya masih kerja di Telkom dulu ya, tahun-tahun di bawah tahun 2000 sampai awal tahun 2000 lah gitu ya. Pasti betul tuh di bawah tahun 2000 lah, tahun 90-an gitu. Punya modem internet 56 kilobyte itu hebat sekali sudah. Bangga punya modem 56 kilobyte per second. Termasuk modem yang cepat. Kalau sekarang ada modem dalam ukuran kilobyte, wah itu nggak jalan video. Gitu ya. Sekarang udah minim bermainnya di giga atau tera. Gitu. Oke, saya pikir ini sudah sama-sama kita pahami ya bahwa tidak sulit mencari data karena data itu sangat banyak, ada di mana-mana dan ada ragam macam-macam. Jadi saya agak khawatir kalau ada mahasiswa bilang, Pak, susah cari data. Gitu. Ya. Minggu lalu saya sudah paksa kamu untuk berpikir, nanti untuk jadi tugas, data dari mana, tentang apa, gitu. Harusnya tuh tidak sulit, karena data ada di mana-mana. Yang kurang pergaulan aja, yang nggak tahu di mana cari data. Gitu ya. Oke. Jadi, perubahan perilaku manusia ya yang dipengaruhi oleh kondisi digital sekarang, terlebih
ketika kita dipaksa untuk segera berubah, dipaksa untuk berubah secara cepat. Ya, dulu orang mungkin sadar bahwa kita perlu berubah, tapi ngerasa perlu perubahannya pelan-pelan, sedikit-sedikit. Tapi begitu datang wabah COVID, akhirnya orang sadar bahwa digitalisasi kehidupan itu menjadi sesuatu yang suka tidak suka wajib kita lakukan. Karena kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang umum kita lakukan sehari-hari secara langsung akibat wabah COVID. Alhasil semua ya, aspek kehidupan kita lakukan proses transformasi digitalnya, termasuk perubahan budaya dan perilaku manusianya juga. Dengan kata lain, data itu adalah cermin dari kehidupan kita. Jadi kalau kita nggak punya data, sama saja kita nggak punya kehidupan. Gitu. Ya, karena real sekarang kehidupan kita semuanya bermain dengan data. Ya, saya pikir ini untuk meyakinkan saja kepada kalian bahwa data mining itu akan menjadi bagian kehidupan. Karena datanya akan menjadi bagian dari kehidupan. Ya. Konik mobile dan segala macam, ya. Bahkan kehidupan sosial kita semuanya berbasis data semua. Dulu kita bersosialisasi dengan cara ketemu secara individual, tatap muka. Sekarang semuanya lewat media digital. Ya. Sehingga media digital itu dilakoni ya, oleh manusia sekarang untuk semua aspek kehidupannya. Jadi dengan kata lain, data itu sangat banyak. Data itu sangat banyak. Ya, kita tenggelam dalam data. Kita tenggelam dalam data. Tapi masalahnya adalah kita data banyak, datanya banyak, tapi kita miskin pengetahuan yang berasal dari data tersebut. Nah, itulah tugas data mining dan bisnis intelijen. Ya. Untuk menggali data, mencari pengetahuan sehingga kehidupan kita bisa dipenuhi dengan pengetahuan-pengetahuan. Jadi sekali lagi, apa itu data mining? Kalau tadi yang saya minta di slide yang pertama tadi, kamu pelajari tahapannya mulai dari basis data, ya, dia di cleansing, loading, masuk ke data warehouse, dari data warehouse-nya dia dipersiapkan sedemikian rupa, kemudian dieksekusi dengan algoritma data mining, dihasilkan pola-pola atau pattern, dilakukan analisis, sampai akhirnya menghasilkan knowledge. Tadi yang di slide pertama, yang disebut dengan apa? KDD, Knowledge Discovery in Database. Ya. Jadi inilah data mining, ya, data mining. Inilah data mining. Jadi data mining itu mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan. Jadi akhirnya, ya, pada finalnya kita itu menghasilkan pengetahuan, ya, menemukan pengetahuan, menemukan pola atau pengetahuan. Sebab kalau dia itu cuma data, ya itu tadi datanya banyak, tapi nggak memberi pengetahuan kepada kita. Nanti tinggal wujud pengetahuannya bisa ada bentuknya rumus, bisa pola, model, ya, pohon keputusan, apapun itu yang menjadi dasar
bagi kita untuk mengambil keputusan. Ya, setelah data mining. Nah, mindset ini harus kalian tanamkan dalam pola pikir kamu. Ya. Jadi data mining itu kita punya data, terus pikirkan metode apa yang ada dalam data mining akan kita terapkan terhadap data tersebut yang pada akhirnya menghasilkan pengetahuan. Jadi saya ulangi sekali lagi, mindset yang harus kamu bentuk adalah saya punya data, data itu perlu saya apakan, ya, saya perlu apakan tuh caranya adalah dengan metode data mining, supaya nanti menghasilkan pengetahuan. Nah, ini yang akan kita pelajari. Metodenya ini yang akan kita pelajari. Jadi dengan kata lain, data mining itu bisa ngapain aja. What data mining can do. Apa yang data mining bisa lakukan terhadap data, himpunan data, agar menghasilkan pengetahuan. Ya, contoh misalnya. Ya. Kamu mau jadi caleg. Mau jadi caleg. Kira-kira kalau kamu jadi caleg, bisa jadi anggota DPR nggak? Jangan sampai ya, hanya nafsu aja, mau jadi anggota DPR, masuk partai sembarangan, asal masuk partai, keluar uang bermiliar-miliar, terus tiba-tiba selesai pemilu ternyata gagal. Ini kita bisa memprediksi berdasarkan data masa lampau dari caleg-caleg yang lolos atau tidak lolos. Jadi kita tahu, kalau lolos itu syaratnya apa? Yang tidak lolos itu ciri-cirinya apa? Jadi kalau sudah tahu, tentunya tinggal bagaimana cara mengupayakan supaya syarat-syarat itu bisa tercapai. Ya. Ini contoh yang pertama tentang bagaimana memprediksi seorang caleg itu bisa lolos atau tidak ya di dalam pemilu. Yang kedua, mahasiswa tamat tepat waktu atau tidak. Ya. Kita punya data masa lampau, artinya sudah ada contoh-contoh kasus. Mahasiswa yang tamat tepat waktu itu ciri-cirinya seperti apa? Mahasiswa yang tamatnya terlambat itu seperti apa? Bahkan mahasiswa yang drop out itu ciri-cirinya seperti apa? Nah, itu kita buat polanya. Kita buat polanya. Nah, dari pola itu akan ketahuan ciri-cirinya itu. Jadi kalau ada seseorang, misalkanlah mahasiswa semester 3 gitu ya, semester 3, itu sudah ada tanda-tanda ini kalau didiemin, anak ini bakal DO. Maka bisa dilakukan upaya preventif oleh kajur. Anak yang begini mau diapain? Gitu. Ya, sebab di perguruan tinggi itu nggak ada guru BP kayak di SMA. Kalau SMA tuh ada mahasiswa yang punya masalah, kita ada guru BP untuk konseling. Kalau di perguruan tinggi bahwa mahasiswa tamat tepat waktu menjadi salah satu indikator akreditasi misalnya. Ini penting. Ya.
Ini C. Ya, jadi sekali lagi data mining itu kita mencari pengetahuan. Di mana pengetahuan itu kita ekstrak ya dari data masa lampau. Bisa lewat menemukan pola yang disebut pola keteraturan atau menemukan korelasi, hubungan, dan sebagainya. Ya. Ini macam-macam definisi menurut para pakar, ya, macam-macam. Contoh yang lain misalnya, bagaimana data diubah jadi informasi, terus informasi itu menjadi pengetahuan. Ya. Maksud saya adalah bagaimana akhirnya dengan adanya pengetahuan bisa menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajemen. Ya. Ini contoh misalnya absensi pegawai, ya, di mana pegawai, contohnya di sebuah kantor lah katakanlah, ini untuk kasus Jakarta ini ya. Jadi kalau pegawai pertama ya, tanggal 2 bulan 12 tahun 2024 datang jam 7.20, pulang 15.40. Pegawai kedua datang 7.45, pulang 15.33, dan seterusnya. Tapi ini hanyalah data. Data yang sekedar menunjukkan jam berapa dia datang dan jam berapa dia pulang. Namanya juga data. Jadi data itu adalah fakta. Kenyataannya demikian. Selama ini barangkali kita sudah belajar, ya, sistem informasi adalah sistem yang mengubah data sedemikian rupa sehingga menghasilkan output yang punya nilai yang lebih dari data asalnya. Itu disebut sistem informasi. Ya. Mungkin kalau masih ingat pelajaran PTI atau KSI, ya, konsep sistem informasi atau pengantar teknologi informasi. Ya. Jadi ini hanya data. Data, kalau kita ubah, data kita proses, ya, akhirnya jadi tabel seperti ini. Maka data sudah tidak lagi berupa data, tapi sudah berupa informasi, karena sudah diolah. Jadi pegawai pertama yang nomor induknya 1103 masuk 22 hari. Tidak pernah alfa, tidak pernah cuti, tidak pernah sakit, tidak pernah telat. Pegawai kedua 1142 ya, masuk 18 hari, alfa 2 hari, sakit 2 hari, dan seterusnya. Nah, ini namanya informasi. Ya, di mana informasi itu adalah data yang sudah diolah. Tapi tetap saja membingungkan bagi pimpinan, mau diapain data ini. Paling-paling kalau pakai informasi seperti ini, kalau saya jadi pimpinan kantor itu, maka saya paling-paling saya panggil ini 1156. Kok banyak cutinya daripada masuknya gitu? Memang niat kerja apa enggak sih gitu? Sekalipun cuti itu hak pegawai. Tapi kalau sudah banyak cutinya pada masuk, mungkin patut dipertanyakan. Atau saya panggil nih 1173. Nih, memang suka-suka kamu aja tuh. Udah sering bolos alfa, kapan masuk juga telat misalnya.
1180 kok banyak sakitnya gitu loh. Kalau kira-kira sudah nggak sehat, mending berhenti aja, pecat aja orang seperti ini. Jadi beban. Ya. Ini data berubah jadi informasi. Tapi seandainya data itu diolah lebih lanjut lagi, tidak sekedar hanya jadi informasi, tapi kita berharap jadi pengetahuan. Contohnya misalnya, ternyata kalau diperhatikan data tadi, ya, kita jadikan lihat polanya, kita lihat pattern-nya. Ternyata terlihat ya, hari Senin itu adalah hari orang sering terlambat. Hari Senin. Ya. Banyak yang terlambat. Jadi masuk sih terlambat. Atau nggak masuk sama sekali. Dengan alasan izin atau dia nggak punya alasan, minggat, bolos. Nah, ini kecenderungannya terjadi pada hari Senin. Hari lain enggak sih? Hari lain rajin-rajin semuanya. Sebaliknya, ada pola di hari Jumat. Ya. Hari Jumat itu ternyata yang pulang cepat itu banyak sekali. Yang nggak masuk juga, baik masuk pakai izin, ini nggak masuknya sopan, minta izin nggak masuk hari Jumat, atau memang bolos kalian ini dua. Sementara hari lain, Selasa, Rabu, Kamis, nggak ada masalah. Anggapnya normal aja lah, wajar. Gitu. Ternyata begitu dipelajari, kondisinya begitu, bahwa ada pola Senin sama Jumat. Dan ini ternyata merupakan sebuah pola, ya, kalau orang kantor di Jakarta, karena biasanya orang kantor Jakarta itu bisa jadi rumahnya di Bandung. Bahkan saya dulu sempat 2 tahun, ya, saya kantor di Jakarta, rumah di Palembang. Jadi saya keluarga tinggal di Palembang, tapi kantor saya Jakarta. Jadi saya itu berangkat dari Palembang ke Jakarta pakai pesawat pagi, yang subuh kalau dapat, ya, tapi secepat-cepatnya pesawat pagi dari Palembang itu pesawat jam 6, jadi subuh di bandara, jam 5 check-in, jam 6 terbang, jam 7 sampai Cengkareng, jam setengah 8 baru keluar dari bandara, setengah 9 sampai di kantor. Lambat sih, setengah 9 itu. Karena masuk kantor itu jam 8. Itu kalau tidak delay. Begitu juga nanti hari Jumat. Ya. Hari Jumat, seringkali saya ketika orang ke masjid, sholat asar, saya malah ke bandara, karena mau pulang ke Palembang. Ya. Karena orang yang kerja di Jakarta itu belum tentu rumahnya di Jakarta, biasanya jadi anak kos di sana. Nah, ini ada pola bahwa bagaimana Senin dan Jumat adalah hari-hari bermasalah bagi kantor. Ini kalau didiamin ya salah. Nah, karena ada pengetahuan tentang pola perilaku orang seperti tadi, maka dimunculkan kebijakan atau policy. Ya, oke, Senin masuk kantornya enggak jam 8. Masuk kantor jam 10. Jadi enggak ada orang terlambat. Hari Jumat pulang kantor bukan jam 5, tapi pulang kantor jam 2.
Tentunya ada jam kerja yang harus dikompensasi. Nah, biasanya kalau di Jakarta, ya, orang itu pulang malam nggak masalah. Kenapa? Karena kalau pulang sore juga macet jalan. Kalau saya dulu, lebih saya anak kos misalnya, ya, dari kantor, saya ngapain cepat pulang. Kalau hari kerja biasa gitu ya. Jadi saya nggak ada masalah kalau seandainya jadwal kerja yang tadinya pulang jam 5 diundur jadi pulangnya jam 7 malam atau jam 6 misalnya. Sebagai pengganti, Senin boleh datang telat, Jumat boleh pulang cepat. Gitu. Nah ini contoh bagaimana yang tadinya hanya sekedar data, ya, paling-paling maksimum jadi informasi, karena kita paham polanya, maka bisa jadi pengetahuan. Nah, pengetahuan inilah yang akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, berarti hal yang sederhana seperti ini sudah menunjukkan bagaimana intelijennya. Ada dasar dalam pengambilan keputusan yang cerdas. Oke, jadi sudah dibahas ini ya, data mining dan bisnis internet. Jadi bagaimana ya data mining menjadi sebuah teknologi. Ya. Jadi dengan kata lain soalnya, data mining itu nggak terpisahkan dari bisnis intelijen. Ya, jadi bisnis intelijen secara keseluruhannya, tapi esensinya yang menghitungnya itu adalah data mining. Apa yang dia hitung? Data yang ada di dalam data warehouse. Ya, ini sudah ya, tadi sudah sempat dibahas nih. Data mining, di dalamnya ada machine learning-nya, ada pattern recognition, statistik, ada algoritma, ya, ada teknologi basis data, dan ada computing yang high performance. Ya. Oke, jadi dengan kata lain, kita bisa banyak menemukan persoalan-persoalan dalam data mining yang bisa dijadikan bahan penelitian. Ya. Banyak hal yang bisa dilakukan lah, yang saya pikir nanti bisa didalamin. Ya. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan dulu tentang apa yang dimaksud dengan data mining dan bagaimana alur proses data mining. Nah, jadi ini tidak mesti kalian jawab, tapi dua pertanyaan ini harus mampu kalian jelaskan sebagai sebuah pemahaman. Ya, jadi coba, maksud saya gini, coba nanti baca lagi buku, ya, coba uraikan dengan kalimat kamu sendiri, ya, apa yang dimaksud dengan data mining. Alur prosesnya bagaimana? Alur prosesnya kan dimulai dari tersedianya basis data, dan ingat ya, basis data itu selalu berasal dari data transaksional. Kita ambil datanya dari data transaksi, pindahkan ke dalam data mart. Kalau ukuran kecil, kalau ukuran besar disebut data warehouse. Kalau besar sekali disebut big data. Proses memindahkan database ke data warehouse atau data mart atau big data namanya ETL ya, extract, transform, loading. Kemudian data dipersiapkan ya, kemudian diolah dengan algoritma data mining tertentu sesuai dengan tujuan data miningnya. Ya. Mau dipakai yang mana? Apakah klasifikasi, apakah estimasi, apakah prediksi, clustering, atau asosiasi. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita lanjut lagi? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada?
Ya, kita lanjutkan. Tadi udah sampai di Berikutnya kita masuk ke peran utama data mining. Ya, tadi sudah saya singgung bahwa ketika data sudah siap untuk dieksekusi, ya, di langkah pertama kita itu adalah bagaimana kita mengekstrak data atau mendownload data dari data transaksional, dari database. Ya. Setelah datanya siap, ya, data itu perlu kita cleansing. Ya, datanya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Tentunya yang nggak perlu kita buang. Data yang error, kita benerin. Data yang mungkin ada salah ketik, ya, typo, dibetulkan. Data yang formatnya belum sama, disamakan. Ya mungkin, oh perlu huruf besar, huruf kecil, atau ini maunya pakai jenis karakter tertentu, silahkan. Ya. Sampai datanya siap untuk dieksekusi. Nah, eksekusinya bisa ngapain? Sebetulnya banyak buku berbeda-beda. Ya. Namun kalau saya mungkin sesuai dengan sumber ketika saya belajar, termasuk buku yang saya gunakan, saya lebih suka mengatakan data mining itu ada 5 peran utamanya. Yang pertama estimasi, 2 forecasting, ya. Forecasting itu ada yang nyebutnya juga prediksi. Ya. Prediksi tidak sama dengan estimasi. Ya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah kalau estimasi hanya memperkirakan besarannya, value-nya saja. Namun kalau forecasting atau prediksi dipengaruhi oleh unsur waktu. Jadi prediksi itu adalah estimasi yang time series. Ada runtun waktunya, ada pola waktunya. Ya. Contohnya, kenapa kita sebut prediksi hujan? Kan bukan estimasi hujan, tapi prediksi hujan. Karena hujan itu cuaca, itu ada pola waktu. Artinya kita bisa berdasarkan waktu. Ini bulan apa? Oh, ini Januari, Februari, ini bulan-bulan karena hujan tinggi. Nanti kalau bulan Juli itu bulan kemarau tersebut. Itu prediksi itu ada runtun waktunya, ada time series-nya. Sementara kalau estimasi hanya menghitung besaran value. Misalnya kira-kira harga daging besok berapa gitu. Tapi kalau seandainya harga daging di bulan puasa, bulan Ramadan, dekat-dekat Lebaran, itu juga akan ada pengaruh waktu juga sih biasanya. Estimasi hanya menghitung besarannya saja, tapi kalau forecasting menghitung besaran yang dipengaruhi oleh pola waktu. Itu forecasting. Yang ketiga, klasifikasi, pengelompokan. Ya. Nah, apa beda klasifikasi pengelompokan dengan clustering? Dalam bahasa Indonesia, clustering itu seringkali diterjemahkan sebagai penggerombolan. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita terjemahkan secara langsung, klasifikasi sama clustering itu
terjemahan bahasa Indonesia arti kamusnya sama, yaitu pengelompokan. Ya. Tapi untuk membedakan klasifikasi sama clustering itu seringkali dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai penggerombolan. Bedanya di mana? Bedanya adalah klasifikasi pengelompokan yang ada dasar ketentuannya. Sementara kalau penggerombolan atau clustering itu adalah pengelompokan yang nggak ada dasar ketentuannya. Contoh klasifikasi, ya, misalnya kalian satu kelas disuruh berkelompok menjadi 2 kelompok. Dasarnya apa? Oh, silakan kelompok laki-laki, kelompok perempuan. Jadi ada dasar membuat kelompoknya itu apa? Tolong jadi 2 kelompok. Satu kelompok pakai kacamata, satu kelompok nggak pakai kacamata. Jadi 3 kelompok. Kelompok cewek pakai jilbab biru, kelompok cewek jilbab merah, kelompok cewek jilbab putih misalnya. Jadi ada dasarnya. Mengelompokkannya itu dasarnya apa? Itu namanya klasifikasi. Sementara clustering, ya, atau bahasa Indonesianya sering dikatakan penggerombolan, itu kita mengelompokkan data tanpa ada dasar. Karena nggak ada dasar, maka satu-satunya alasan mengapa data itu dikelompokkan dalam kelompok yang sama, yaitu kemiripan. Jadi dia masuk dalam kelompok yang sama karena dianggap mirip. Data berbeda kelompok karena dianggap tidak mirip. Ya, itu bedanya. Nanti dalam bahasa ilmu komputer, khususnya dalam data mining dan ilmu machine learning, klasifikasi disebut pengelompokan supervised. Supervised itu pengelompokan tertuntun, supervised. Sementara clustering disebut pengelompokan unsupervised, tak tertuntun. Artinya nggak ada tuntunannya, nggak ada pedomannya, nggak ada dasarnya. Jadi mengelompokkannya betul-betul karena mirip atau tidak mirip. Dan yang terakhir adalah asosiasi atau hubungan antar data. Ya, asosiasi. Misalnya, ada nggak hubungan antara naik turunnya jumlah penderita COVID dengan banyak atau sedikitnya orang yang keluar rumah? Itu asosiasi, mencari hubungan, korelasi. Atau kalau orang belanja di toko, ada nggak hubungan antara orang beli kopi sama orang beli gula? Ya. Mungkin kita akan menemukan ada sebuah pola. Jika beli kopi, maka akan beli gula. Jika beli roti, maka akan beli meses. Ya. Jika beli roti, akan beli mentega. Misal. Nah, itu namanya teknik asosiasi. Ya. Jadi inilah 5 peran utama data mining. Ya, 1, estimasi. Ya. Estimasi itu adalah memperkirakan, tapi yang diperkirakan hanya besaran saja. Yang kedua, forecasting, atau nama lain disebut prediksi, yaitu memperkirakan yang dipengaruhi oleh unsur waktu. Yang ketiga, klasifikasi, pengelompokan berdasarkan hal-hal tertentu, ada dasarnya, supervise. 4, clustering, pengelompokan tanpa ada dasar atau unsupervised. Dan kelima adalah teknik asosiasi.
Ini contoh, ya. Contoh, ini ada data. Ini data apa? Ini adalah data bunga iris. Ya, bunga iris. Kita lihat dulu seperti apa. Nah, ini bunga iris ya. Ini ada bunga. Sebetulnya ini data, siapa pemilik data ini? Bukan orang komputer, tapi banyak dipakai dalam ilmu komputer untuk data mining. Ya, hampir semua buku, ya, hampir semua kursus training kalau ngomong data mining, kasih contohnya pakai bunga iris ini. Tapi ini data punya orang biologi. Ya, ini bukti bahwa data itu ada di mana-mana. Jadi bunga iris itu bentuknya seperti ini. Dia punya dua kelopak. Kelopak yang kecil namanya petal, kelopak yang besar namanya sepal. Ya. Nah, setiap kelopak ada ukuran panjang, ada ukuran lebar. Ya. Jadi kita lihat kelopak yang kecil. Ya. Ini ada panjangnya dari atas sampai pangkal kelopak. Ini panjang petal. Terus dia ada lebar kelopaknya, lebar daun bunganya ini, kelopak bunga. Ya. Ini lebar. Pun begitu juga pada kelopak yang besar. Ada panjang sepal, ada lebar sepal. Ya. Ini bunga iris. Jadi bunga iris seperti yang tadi saya katakan datanya ada panjang sepal, ada lebar sepal. Ada panjang petal, ada lebar petal. Nah, ketika datanya dikumpulkan, ini orang biologi yang tahu. Dicatatlah bunga pertama, ya. Bunga pertama ukurannya sekian sekian sekian. Ini bunga apa? Oh, namanya bunga iris setosa. Dicatat lagi, yang kedua ini bunga apa? Bunga iris setosa. Dan seterusnya, ya. Ternyata menurut orang biologi, bunga iris itu jenisnya ada 3. Ada iris setosa, ada iris versicolor, ada iris virginica namanya. Ya, tapi kalau orang biologi, dia harus lihat dulu bunganya kayak apa, terus dia bilang, ini bunga iris setosa. Dia lihat lagi, oh ini iris versicolor. Artinya, dengan kata lain, orang biologi itu menggunakan teknik visual untuk menentukan ini bunga iris jenis apa. Apakah setosa, ataukah versicolor, atau virginica. Lebih kurang begitu. Ya. Nah, jenis itu disebut kelas, atau label, atau target. Sementara data yang lain itu disebut, bahasa data mining disebut atribut, atau fitur, atau dimensi. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Tentunya, kalau bunganya cuma 1, 2, atau 10, 20, oke lah kita bisa lihat satu per satu. Bagaimana kalau bunganya ribuan? Kan repot kalau harus ditentukan klasifikasinya berdasarkan pengamatan mata. Dan jangan lupa ya, jenis data itu penting ya untuk pahami ya. Datanya jenis apa ya? Ini balik lagi pelajaran statistik. Ini data nominal, ordinal, data interval, data rasio. Ya. Kamu bisa baca di sini ya. Ini jenis-jenis data berdasarkan jenisnya ya, di cirinya. Oke, balik lagi kepada 5 peran utama data mining, estimasi, ya, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Ya. Saya
bisa menggunakan contoh untuk melakukan penentuan. Kalau tadi yang contoh bunga iris tadi misalnya, ya, maka saya bisa membuat sebuah pola untuk menentukan bunga iris setosa itu yang seperti apa, tanpa harus melihat fisiknya. Versi color itu seperti apa? Jenika itu seperti apa? Ini namanya teknik klasifikasi berdasarkan data. Yang lain, ini yang saya katakan selalu jadi contoh yang digunakan, ya mungkin sering juga digunakan dalam pelajaran statistik tentang regresi linier. Ya. Regresi linier itu adalah prediksi untuk, lebih tepat bukan prediksi, lebih tepatnya adalah estimasi, karena dia akan menghitung besaran. Ya, contoh misalnya, Anda punya toko pizza, ada pelanggan pesan, ya, Anda pesan, ya, berapa pesan pizzanya? 3 loyang. Jarak dari toko ke rumah pelanggan berapa? 3 kilo misalnya. Melewati berapa lampu traffic light? Ada 3. Maka, berdasarkan pengalaman data masa lampau, kalau yang pesannya 3 loyang, ya, traffic light 3, jaraknya 3 kilo, waktu tempuhnya 16 menit. Dan seterusnya. Sampai akhirnya, dengan menggunakan persamaan regresi linier, pakai regresi linier, pakai algoritma, atau rumus regresi linier, maka saya sampai pada sebuah pengetahuan, yaitu berupa rumus, bahwa waktu, ya, untuk membuat pizza sampai siap diantar ke rumah pelanggan, itu rumusnya T sama dengan 0,48 kali P ditambah 0,23 kali TL ditambah 0,5 kali J. Dari mana rumus ini didapat? Dari data sebelum-sebelumnya. Ya, di sini dicontohkan misalnya ada 1000 data. Pelanggan nomor 1, 2, 3, sampai pelanggan 1000, nah, dimasukkan dalam data, dapatkan rumus ini. Sehingga selanjutnya ketika ada pelanggan baru lagi memesan dengan jumlah pizza berapa loyang pesanannya, jaraknya berapa kilo, ya, dari toko pizza ke rumah pelanggan tersebut melewati berapa kali persimpangan lampu merah misalnya, sehingga kita bisa mengestimasi berapa lama kiriman pizza akan sampai. Ini contoh penggunaan data mining untuk estimasi. Fungsi yang pertama. Ini masih contoh yang kedua, performansi, ya, CPU. Kita punya CPU, ya, kita mau memperkirakan estimasi terhadap kemampuan dari sebuah CPU. Ya, misalnya, ya, ini sama aja. Ya. Contoh yang lain, misalnya tadi orang main golf. Ya. Orang datang ke lapangan golf. Ya. Jadi, perlu diketahui, di lapangan golf itu ada aturan. Ya. Ada aturan ketika ada situasi orang boleh main atau tidak boleh main. Kenapa? Karena ada kejadian orang sedang main golf disambar petir. Meninggal.
Karena orang di lapangan terbuka itu sangat rentan jika ada sambaran petir. Nah, untuk menentukan boleh atau tidak main golf, tentunya kita harus tahu seperti apa situasi boleh main golf, seperti apa situasi jangan main golf. Keputusannya seperti apa? Nah, ini pohon keputusan. Ya, ini sebenarnya masuk kategori klasifikasi. Di mana klasifikasinya adalah binominal. Ya atau tidak, yes or no. Yes boleh main, no jangan main. Artinya bahaya. Jadi kalau kita lihat contoh misalnya di sini, ya, bagaimana kondisi cuaca hari ini? Kalau cerah, yes boleh. Kalau hujan, rain cek dulu berangin apa enggak. Kalau berangin, ya, kalau berangin, ya berangin, maka jangan, no, jawabannya no. Kalau berangin, ya berangin, no, jangan main golf. Karena ada kemungkinan ada petir. Tapi kalau hujan, tapi tidak ada angin, ya silakan main. Begitu juga kalau bersinar. Matahari ada sinar, tapi kelembapan udaranya seperti apa? Ya. Kalau udara lembab di atas 77,5%, maka jawabannya no. Jangan main golf. Karena walaupun tidak hujan, tapi lembab, ada kemungkinan ada petir. Ya. Tapi kalau kelembapan udara kurang dari 77,5, artinya udaranya kering, yes, boleh main golf. Ini contoh. Ya. Bagaimana kita menghasilkan sebuah keputusan di mana keputusan itu berawal dari pengetahuan kita tentang cuaca. Ini sudah selalu saya sebut ya, bagaimana memprediksi harga saham. Ya, ini masuk forecasting. Jadi harga saham naik turun dipengaruhi oleh waktu. Pola waktunya itu yang perlu kita pelajari. Contoh misalnya, bulan April itu ada apa di sana? Pengaruhnya seperti apa? Dan sebagainya. Ya, nanti ini algoritmanya akan bermain. Termasuk berbagai macam algoritma yang mampu mempelajari pola waktu. Antara lain neural network dan sebagainya. Ya. Ini klasifikasi mahasiswa lulus tepat waktu apa tidak. Ini klasifikasi. Ya. Jadi ada mahasiswa NIM apa, lulusnya tepat waktu. Yang ini tidak tepat waktu. Sehingga kita tahu pola yang tepat waktu itu seperti apa. Pola yang suka berlama-lama di kampus sampai semester paling pol gitu ya. Kalau dulu ada mahasiswa semester 14 kalau dulu. Ya. Bahkan dulu lagi sebelum dibatasi itu ada istilah mahasiswa abadi. Selagi masih bayar SPP boleh kuliah terus, nggak ada batas waktu. Ya nggak heran. Dulu ada orang kuliah 10 tahun, 11 tahun. Ada. Kalau sekarang sudah jadi DO kalau sudah melewati batas waktu. Nah, itu bisa kita buat polanya seperti apa. Jadi bisa tahu ciri-ciri mahasiswa tepat waktu itu seperti apa gitu. Atau gejala-gejala yang bakal lulus lambat. Nah, itu dipelajari. Ini bisa diketahui. Ya, polanya seperti apa dari data. Ya. Ini tadi ya, contoh main golf sudah tadi ya.
rekomendasinya main apa tidak, yes or no, ya. Matahari bersinar, temperatur tinggi apa rendah, dan sebagainya. Oke, ini ininya pola pohon keputusannya, main golf tadi. Oke. Jadi dengan kata lain, kita itu mencari pengetahuan. Nah, ini ada contoh lain adalah bagaimana orang pegawai di optik bisa dengan cepat memberikan rekomendasi kepada kamu kalau mau beli apa namanya, beli kontak lens itu ya. Nah, mereka ngasih saran yang mana yang cocok gitu ya. Ya, ini sedikit sama aja ya, hanya beda. Berikutnya bunga iris tadi ya. Bunga iris misalnya, kalau contoh yang awal tadi dikasih kolom label. Nah, sekarang kita misalnya tidak tahu, nggak ada kolom label. Pokoknya cuma ada data, ukuran panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, lebar petal. Ya. A1 itu adalah panjang sepal, A2 lebar sepal, A3 panjang petal, A4 lebar petal. Ya, ID 1 itu bunga ke-1, ID 2 bunga ke-2 dan seterusnya. Kemudian data ini kita clustering. Kita kelompokkan berdasarkan kemiripan. Asumsinya adalah data yang mirip adalah bunga yang sama. Jadi kita coba melakukan clusteran. Sehingga akhirnya terkelompoklah. Ada bunga yang kita kategorikan dengan warna merah, data warna merah, ada bunga yang kita kategorikan warna hijau, ada bunga yang kita kategorikan warna biru. Memang dia tidak numpuk di titik yang sama, karena memang datanya beda-beda. Tapi yang disebut mirip itu adalah dia berdekatan. Sehingga kelihatan ya, kelompok merah itu jauh di atas sini, kelompok hijau itu ada di jauh di sebelah kanan, sumbu Y, ya. Sementara kelompok biru ada di pangkal titik 0. Nah, ngumpulnya itu. Jadi kelihatan jenisnya itu menggerombol. Ini cluster. Jadi data yang tadinya numerik kita bisa visualkan jadi seperti ini. Dalam e-commerce, ya. Dalam e-commerce perdagangan, kita tahu bahwa kita perlu melayani pelanggan berdasarkan karakternya. Berdasarkan karakter pelanggan itu masing-masing. Gaya belinya dan sebagainya. Sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang paling optimal untuk kelompok yang tepat. Jadi kita bisa mengelompok-kelompokkan, contohnya di sini, misalnya pelanggan kita ada 4 kelompok. Men klasik sekali, men. Klasik sekali. Klasik. Ini nggak benar. Kalau di Zoom. Sudah, Teresa. Oke, lanjutkan. Ya. Yang kelima, fungsi data mining yang kelima adalah asosiasi. Jadi kita sudah bahas ada estimasi, ada forecasting, ada klasifikasi, dan keempat clustering. Sekarang yang kelima. Misalnya dari sebuah toko.
dari sebuah toko, kita mencatat ya, orang pertama dia beli gula, beli kopi, aqua tidak, popok tidak, spray tidak, sabun dia beli, sampo dia beli, kemeja dia tidak, celana tidak, boneka tidak. Jadi 1 itu artinya dia beli, 0 artinya dia tidak beli. Pelanggan kedua, tidak beli gula, tapi beli kopi. Tidak aqua, tapi beli popok, beli spray, tidak sabun, tidak sampo, beli kemeja, beli celana, beli boneka. Pelanggan ketiga, gula tidak, kopi tidak, aqua tidak, popok iya, spray iya, sabun tidak, sampo tidak, kemeja tidak, celana tidak, boneka iya, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, data ini dengan metode asosiasi, akhirnya kita dapat memperoleh nanti pola belanja. Seperti apa orang belanja, kecenderungan. Misalnya tadi, kita sampai pada kesimpulan, kalau orang beli gula, maka dia akan beli kopi. Atau terbalik, kalau beli gula, belum tentu beli kopi, tapi kalau beli kopi, pasti beli gula. Misalnya. Nah, pertanyaannya adalah, komposisinya berapa? Kalau orang beli kopi, pasti beli gula, berapa persen probabilitas? Misalnya, 85%. Orang beli kopi, pasti beli gula, dengan tingkat hubungan antara kopi sama gulanya berapa gitu. Sehingga nanti kita akan tahu, kalau saya harus nyetok kopi, berapa banyak stok kopi, berapa banyak stok gula. Ya. Begitu juga kalau orang beli sabun, ada kemungkinan besar dia juga beli sampo. Atau terbalik. Orang beli sabun belum tentu beli sampo, tapi kalau orang beli sampo, kemungkinan besar dia beli sabun juga. Ya. Pertanyaannya adalah, probabilitasnya berapa persen kemungkinannya. Dan padanan itu, pasangan itu, komposisinya berapa. Sehingga kalau saya harus nyetok, ya, misalnya tadi, tadinya saya tahu, perbandingan kopi sama gula itu adalah 1:3. Artinya apa? Kalau orang beli kopi 1 kilo, maka dia akan beli gula 3 kilo. Dengan kata lain, kalau saya menyetok kopi 10 kilo, maka sewajarnya saya nyetok gula itu 3 kilo. Karena perbandingan kopi sama gula adalah 1:3. Nah, dari mana info itu semua kita dapat? Itu diperoleh dari namanya teknik asosiasi. Jadi nanti teknik asosiasi itu bisa menunjukkan hubungan antar komponen dengan komponen yang lain. Ya. Dalam contoh kasus tadi, misalnya, gula mungkin paling banyak hubungannya, paling kuat hubungannya adalah dengan kopi barangkali. Ya. Ada nggak hubungan antara gula sama sampo? Gula dengan spray misalnya? Dan sebagainya. Makanya nanti akan muncul namanya association rule.
di mana setiap hubungan antar komponen item itu dilengkapi dengan nilai confidence-nya. Contoh di sini dicontohkan dalam gambar ini, saya antara aqua dengan sabun, nilai confidence-nya 0,8. 0,8. Ya, seolah-olah barangkali kalau nggak ada data, kita nggak percaya apa benar ada hubungan orang beli aqua sama beli sabun. Tapi ternyata ada hubungannya, walaupun nilai kepercayaannya, nilai confidence-nya hanya 80%. Ya. Tapi ada. Contoh di sini. Spray sama gula, confidence-nya 1 itu. Ya, kita nggak diskusi tentang kebenaran data ini, tapi intinya apa? Di sini ada kejadian. Kalau orang beli spray, pasti beli gula. Apa penjelasannya? Wallahu a'lam. Ya. Tapi ada bukti itu. Bukan di karang-karang maksudnya. Ya. Ya, ini kita tentang aturan asosiasi. Saya nggak bahas ini, baru contoh-contoh bagaimana data mining itu bekerja. Jadi sebenarnya contoh aturan asosiasi sudah banyak diterapkan dalam keseharian kita. Ya. Coba kamu lihat kalau kamu buka Lazada, ya kamu buka Tokopedia, setiap kamu belanja sesuatu, nanti tiba-tiba dia muncul saran gitu. Nah, dia muncul saran. Karena dalam data dia, ya, biasanya kalau orang nyari barang A, ada kemungkinan dia nyari barang Z misalnya. Ya. Itu contoh yang paling umum digunakan sebagai hasil pembelajaran dari teknik asosiasi. Ya, maka tidak heran kalau kamu sekali-sekali buka Lazada, kamu buka Tokopedia, ya, baru kamu pilih aja barang tertentu, baru masukkan dalam keranjang, belum kamu eksekusi bayar sih, kamu diamin, ya. Nanti di Instagram kamu akan muncul, di Facebook kamu akan muncul, ya bahkan di HP kamu, di apa namanya Android kamu akan muncul iklan-iklan yang berkaitan dengan apa yang kamu pilih tadi. Itu sudah biasa ya kita sekarang. Ya, dan sebagaimana tadi sudah saya singgung, ya, khususnya ketika menjelaskan tentang clustering dengan klasifikasi, dia kedua-duanya sama-sama mengelompokkan, tapi perbedaannya adalah kalau klasifikasi disebut supervised learning, sementara kalau clustering disebut unsupervised learning. Jadi perbedaannya adalah ketika proses pembelajaran atau learning, ketika proses kita membuat polanya yang berasal dari data masa lampau itu, ada kelas menjadi pedoman. Maka disebut supervised learning untuk klasifikasi. Sementara untuk clustering yang murni, itu memang tidak ada petunjuk bagaimana cara untuk menentukan kelompok, maka disebut unsupervised. Kelompok itu betul-betul dibentuk berdasarkan kemiripan data yang dihitung berdasarkan jarak data. Sementara bisa saja kita punya data, sebagian ada kelasnya, sebagian tidak. Maka itu masuk dalam kategori semi-supervised learning. Jadi supervised itu proses pembelajaran. Ya. Jadi pembelajaran itu adalah proses membuat polanya, itu ada gurunya, jadi ada petunjuknya.
ada pedomannya. Misalnya, saya bilang buat 2 kelompok. Dasarnya apa, Pak? Ya, dasarnya adalah berdasarkan jenis kelamin. Maka pasti ada kelompok laki-laki, ada kelompok perempuan. Karena mengkelompokkan data itu ada rujukannya, ada pedomannya. Ini laki-laki atau perempuan. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa sebagian besar algoritma data mining ya, itu sifatnya adalah supervised learning, sifatnya. Yang unsupervised sebenarnya hanya satu, yaitu clustering saja. Jadi di sini dikatakan bahwa algoritma melakukan proses belajar berdasarkan nilai dari variabel target. Jadi variabel target itu sudah ada ketentuan-ketentuannya. Nah, itu jadi pedoman. Ini ya, contoh ada kelas, ada label, ada target. Jadi, ingin mengatakan suatu bunga iris itu masuk kategori setosa, atau versicolor, atau virginica, itu dilihat berdasarkan bagaimana ciri-ciri dari datanya. Oh, jika ciri begini, ini setosa. Ciri yang begini, versicolor. Versi yang begini disebut virginica, dan sebagainya. Ya, ada pedomannya. Tapi kalau kolom ini kita hilangkan, kolom yang terakhir tadi kita hilangkan, artinya nggak ada pedomannya. Benar-benar kita kelompokkan, namanya unsupervised. Nggak ada pedoman. Jadi betul-betul dilihat data ini mirip dengan data yang mana. Ini yang disebut dengan unsupervised learning. Jadi unsupervised learning itu adalah proses pembelajaran di mana algoritma mencari pola. Ya. Nah, dalam mencari pola itu tidak ada variabel yang menjadi rujukan. Clustering ya, satu-satunya yang seperti itu. Karena kalau yang sebagian ada, sebagian tidak, itu disebut semi-supervised. Ya. Artinya tidak lengkap. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya, bahwa algoritma data mining ya tentunya juga terkelompokkan berdasarkan tugas atau fungsi utama dari data mining itu sendiri. Ya. Jadi fungsi utama data mining ada 5, yaitu mengestimasi, 2 memprediksi, 3 mengklasifikasi, 4 mengclustering, dan 5 melakukan asosiasi. Maka algoritma-algoritmanya pun akan terkelompok berdasarkan hal tersebut. Nah, yang perlu kamu perhatikan adalah semua algoritma estimasi juga sama dengan algoritma prediksi. Ya, jadi 1 dan 2 itu algoritmanya sama. Nanti di mana perbedaannya? Bedanya pada datanya. Jadi pada proses prediksi, data yang digunakan harus mengandung time series.
atau runtun waktu. Ya. Jadi kita akan mengklaim bahwa data mining yang kita lakukan adalah prediksi kalau dalam data kita ada unsur waktu. Kalau tidak ada unsur waktu, ya, tidak ada tanggal, hari, bulan, tahun saja, maka itu bukan prediksi, tapi hanya estimasi. Silakan ya, nanti dalam tugas yang akan dikerjakan. Jadi minggu lalu saya sudah minta kamu memikirkan kasusnya apa, dan nanti kasus itu mau diapakan. Apakah dia melakukan proses estimasi, atau memprediksi, atau mengklasifikasi, mengclustering, atau mencari hubungan asosiasi. Intinya, pada akhirnya akan menghasilkan pengetahuan. Ingat ya, data, himpunan data, diolah dengan algoritma data mining, output terakhirnya adalah knowledge. Output terakhirnya ada knowledge. Tinggal knowledge-nya ada berupa rumus, ada bisa berupa pohon keputusan, ada bisa berupa tingkat korelasi, bisa berupa aturan, atau cluster. Ya, bisa macam-macam, tergantung ya. Jadi coba kamu ulangi lagi ya untuk memahami dasar-dasar teori sebelum nanti kita masuk ke prakteknya ya. Jadi saya minta minggu depan kamu sudah punya data ya. Yang minggu lalu masih galau-galau mau menentukan kasus di mana, tentang apa. Sekarang sudah harus segera memutuskan karena minggu depan saya minta kamu sudah punya data. Ya. Nah, sekarang minggu ini kamu tugasnya adalah download Rapid Miner-nya dulu, Rapid Miner-nya dulu, kemudian registrasi Rapid Miner-nya, ya, gunakan email universitas, pakai nim@unsri.acid supaya dapat fasilitas Rapid Miner Education yang full service. Ya. Jika tidak, kamu pakai email Gmail atau email apa gitu, itu pasti dikasih yang free biasa. Tapi sebenarnya bisa juga sih untuk belajar. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ini diam paham atau diam pada tidur semua nih? Kalau nggak paham, ya terserah. Ya. Mau nanya sih. Ya, kalau mahasiswa pasif, saya juga pasif. Ya. Saya juga nggak aktif-aktif banget lah. Gitu. Saya juga males-malesan jadinya. Mau belajar aja nggak niat gitu. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah kita kalau gitu. Ya, kayak dengan ceramah aja kamu itu. Terserahlah ya. Semoga ada yang paham. Kalau nggak paham juga terserah ya. Jadi yang belum punya ide untuk jadi tugasnya apa, saya minta segera disiapkan. Ya, minggu depan sudah punya data. Silahkan datanya dicari dari mana, terserah ya. Saya bebaskan kamu cari data. Jadi intinya data itu nanti mau kamu apain? Mau kamu prediksi, mau kamu estimasi, mau kamu klasifikasi, atau apa terus.
Oke? Nggak ada pertanyaan? Bunyi senyap semua ya. Alhamdulillah. Ada yang cukup demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.